Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi terkait gunung meletus, di mana kami berkelompok beranggotakan Deti Krisdayanti Gulo, Faradina Aulia Jenar, Mutiara Zenita, Rosalina Alfia, Talenta Shalom Zibarani, dan Windy Alivia Pramesti, dengan dosen pengampu kami pada mata kuliah Geografi Kebencanaan, yaitu Bapak Dedi Hermon MPD, dengan sesi kuliah hari Selasa jam 13.20 sampai 15.00. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan gunung api. Gunung api merupakan bentuk bentang alam di bumi yang terjadi aktivitas naiknya magma ke permukaan bumi. Klasifikasi gunung api. Klasifikasi gunung api terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tipe A, di mana tipe A ini mengalami erupsi setidaknya 1 setelah tahun 1600. Contoh, Gunung Merapi, Gunung Salak, dan Gunung Kerinci. Yang kedua ada tipe B, di mana setelah tahun 1600 tidak tercatatnya erupsi magma, tapi masih adanya kegiatan vulkanisme. Contoh, Gunung Sinabung, Gunung Lau, Gunung Raja Basa, dan Gunung Merbabu. Dan yang ketiga ada tipe C, di mana tidak tercatatnya sejarah erupsi, namun adanya tanda-tanda kegiatan masa lampau berupa lapangan solvatar. Contohnya Gunung Helatoba, Gunung Tempang, dan Kawah Karaha. Gunung api berdasarkan bentuk dan terjadinya. Gunung api maar, seperti danau kecil, terjadi karena letusan eksplosif di mana bahannya terdiri dari avata. Lalu ada gunung api kerucut atau strato, terjadi karena letusan dan lelehan atau efusif secara bergantian. Dan yang terakhir ada gunung api perisai atau tameng, terjadi karena lelehan maupun cairan sehingga membentuk lereng yang landai. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan gunung meletus? Menurut McDonald, tahun 1972 dalam Ronto 2006 menyatakan bahwa gunung meletus merupakan bukaan atau tempat di mana gas dan batuan pijar keluar dari dalam bumi menuju ke permukaan, sehingga batuan di sekeliling lubang akan membentuk bukit atau gunung. Salah satu contoh dari kegiatan aktivitas gunung meletus ini kami dapatkan di mana terjadi pada Gunung Sinabung, yang merupakan salah satu gunung yang terletak di daerah Sumatera Utara. Kami sudah mengumpulkan berbagai artikel ataupun berita terkait aktivitas dari Gunung Sinabung. Seperti yang kita ketahui, Gunung Sinabung menjadi salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. Gunung yang berada di dataran tinggi Karo, Sumatera Utara, ini memiliki ketinggian 2.460 meter dari permukaan laut. Gunung Sinabung dianggap paling aktif karena sering meletus, terutama sejak tahun 2010 hingga 2019. Melansir dari Liputan 6, Gunung Sinabung tercatat meletus sejak tahun 1600 hingga 2001 lalu. Pada 3 Januari 2021, gunung api ini meletus dengan kolam abu setinggi 500 meter ke langit. Tak berselang lama, yakni awal Maret 2021, erupsi Gunung Sinabung kembali terjadi dengan kolam abu lebih dari 5.000 meter. Apa sih sebenarnya faktor yang menjadi penyebab Gunung Sinabung meletus? Penyebab Gunung Sinabung meletus yang pertama yaitu adanya peningkatan gempa vulkanik. Jenis gempa ini biasanya muncul akibat aktivitas vulkanisme atau gunung api. Penyebab Gunung Sinabung meletus selanjutnya yaitu adanya dorongan cairan magma yang bergerak ke atas dan masuk ke saluran kawah.
Jika di sepanjang perjalanan magma dalam menyusuri saluran kawah tersebut mengalami sumbatan, maka bisa menimbulkan ledakan yang besar, yaitu gunung meletus. Semakin besar tekanan dan juga volume magmanya, maka semakin kuat ledakan yang mungkin akan terjadi. Lalu, penyebab gunung sinabung meletus selanjutnya yaitu adanya lempeng bumi yang saling bergesekan. Bergeseknya lempeng bumi menyebabkan tekanan besar dan juga dorongan ke permukaan bumi, sehingga memicu terjadinya gejala tektonik lainnya. Lalu, mitigasi seperti apa yang kita perlukan di saat terjadinya bencana gunung meletus? Yang pertama yaitu saat pra-bencana, di mana kita harus memperhatikan arahan dari PFMBG dan perkembangan aktivitas gunung api. Yang kedua, siapkan masker dan kacamata pelindung. Yang ketiga, mengetahui jalur evakuasi dan shelter. Yang keempat, menyiapkan skenario evakuasi lain. Dan yang kelima, siapkan dukungan logistik. Mitigasi di saat bencana. Yang pertama, tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Yang kedua, tidak berada di lembah. Yang ketiga, hindari tempat terbuka. Yang keempat, gunakan kacamata pelindung. Yang kelima, jangan memakai lensa kontak. Dan keenam, gunakan masker serta kenakan pakaian yang tertutup. Lalu yang terakhir ada mitigasi pasca bencana. Yang pertama, kurangi terpapar dari abu vulkanik. Yang kedua, hindari mengendarai mobil. Dan yang ketiga, bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik. Dan yang terakhir, waspadai wilayah aliran sungai. Baiklah, demikian materi terkait gunung meletus dari kami, di mana salah satu lokasi kasus bencana ini terdapat di Gunung Sinabung di daerah Sumatera Utara. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.